Ujian nasional SMP. Ya, ini ada beberapa soal berkenaan ujian nasional SMP IPS Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2014. Ya. Soal pertama, tekanan ke atas dari magma, gerak lempeng, dan energi yang terkumpul dapat menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran bumi. Hal ini disebut sebagai gejala A. Tektonisme, B. Sisme, C. Vulkanisme, D. Eksogen. Nah, ilmu IPS ini tidak bisa Anda reka-reka, Anda harus pernah membaca. Ya, jadi yang ditanyakan adalah tenaga endogen. Ya, jadi ini berkenaan dengan pergeseran kulit bumi. Nah, di dalam kulit bumi itu ada tenaga yang bekerja di dalam litosfer, yaitu di dalam lapisan bumi, berupa tekanan yang sifatnya ke arah vertikal, ke atas, ya, maupun yang datar, yang mengakibatkan perubahan letak lapisan-lapisan batuan di permukaan bumi. Nah, inilah yang membuat, ya, jadi tekanan ke atas ini tekanan vertikal, ya, inilah yang disebut dengan tektonisme. Jadi jawabannya adalah A, tektonis. Jadi kalau Anda ditanya apa itu tektonis, tekanannya ke atas dari magma bumi, kemudian gerak lempeng energi yang berkumpul menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran bumi. Jadi tektonis itu intinya tekanannya vertikal ke atas, kemudian terjadi pergeseran bumi. Baik. Yang kedua, alat yang digunakan manusia purba untuk menguliti hasil berburu atau merimbas kayu dan memecah tulang ialah, jadi manusia purba ini suka berburu. Nah, alat yang dipakai apa kira-kira? Oke, yang dipakai adalah kapak perimbas. Ya, itu gampang ya. Kemudian 3, proses belajar anggota kelompok untuk mengenal, menghayati, dan menjadi partisipasi dalam kelompok di lingkungannya, sehingga akan terasa bagian dari kelompok tersebut. Itu apa yang disebut apa itu kira-kira? Sosialisasi. Jadi sosial itu kelompok untuk mengenal, menghayati, dan menjadi partisipasi. Kayak ini nih, ini kelompok sosial satu kelas ini. Berarti itulah yang disebut dengan sosialisasi. Nomor 4. Status seseorang yang diperoleh secara otomatis berdasarkan kelahiran atau turun-temurun ialah kira-kira apa? B. Good. Yang disebut dengan ascribed status. Ya. Jadi secara otomatis berdasarkan kelahiran, yang disebut dengan ascribed status. Kemudian nomor 5. Jika kemampuan untuk memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus terbatas sesuai dengan prinsip ekonomi, perlu diambil tindakan apa? Kemampuan Anda terbatas untuk memenuhi keinginan Anda. Misalkan Anda punya keinginan ingin beli mobil, ingin punya rumah, ingin beli tanah, ya, tetapi kemampuan Anda terbatas. Apa yang harus Anda lakukan? Oke, good. Menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan. Mana yang menjadi prioritas? Itu Anda yang harus dahulukan. Oke. Seorang pelajar SMP setiap hari sekolah menggunakan angkot. Dia pun harus makan di sekolah. Pada hari ini dia mempunyai kebutuhan seperti berikut. Majalah, dia beli majalah 20.000. Kaos kaki 7.000. Makan siang 5.000. Ongkos 5.000. Pelajar tersebut mempunyai uang 20.000. Manakah rencana pembelian yang baik? Kira-kira yang mana? Oke, good. Yang lebih penting dulu. Ya, jadi berarti makan siang dulu. Ya. Kemudian yang kedua, ongkos.
Ya, yang ketiga baru dia beli kaos kaki. Kenapa? Karena mana yang lebih penting, kaos kaki atau majalah? Kaos kaki untuk sekolah kan gitu ya. Jadi angka prioritas. Nah, kalian juga begitu. Kalau ada uang hanya 5.000, tetapi kebutuhannya banyak, Anda bikin list. Anda tulis kira-kira mana yang paling penting. Anda urut dari yang terpenting sampai yang tidak penting. Penuhi dulu yang paling penting. Itu namanya skala prioritas. Nomor 7. Penggambaran objek di permukaan bumi pada peta ditampilkan dengan kira-kira dengan apa? Dengan simbol, betul. Jadi objek permukaan bumi dalam peta biasanya ditampilkan dengan simbol. Perbedaan usaha manusia di muka bumi disebabkan oleh perbedaan apa? Kira-kira sumber daya alam. Jadi ada orang yang usahanya bertani, ada orang yang usahanya beternak, ya enggak? Ada orang yang usahanya menggali batu. Nah, itu kan dalam sebuah kampung, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sumber daya alam. Sumber daya itu artinya modal. Anda punya sumber daya nggak? Punya. Anda punya usia yang muda, sehat, itu sumber daya, modal. Makanya Anda bisa ke Hong Kong. Kalau Anda nggak punya modal, nggak bisa ke Hong Kong. Kemudian yang ke-9, kerajaan Hindu yang pertama kali di Indonesia adalah kerajaan mana? Kerajaan Kutai Kartanegara. Yang pertama. Kenapa? Karena diperkirakan sekitar abad ke-4 Kutai ini. Ya. Dari mana kok bisa tahu? Dari prasasti Yupa di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Jadi ada prasasti, ada batu yang berisikan tentang sejarah kerajaan Kutai ini. Kemudian nomor 10. Pada sekitar abad ke-7 sampai ke-11, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Nusantara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, good. Karena kerajaan Sriwijaya berada di Selat Malaka. Selat Malaka itu selat antara Sumatera dengan Malaysia. Sehingga banyak lalu lalang kapal yang lewat di situ. Nah, gara-gara kapal sering lewat, berarti itulah menjadi pusat perdagangan. Gitu. Kemudian salah satu hewan endemik di Pulau Jawa adalah kira-kira apa? Hewan endemik itu hewan yang ada di situ, di daerah situ. Anoa di Sulawesi, tapir di mana? Yang benar adalah badak berjula satu. Ada di mana badak berjula satu? Di Pulau Jawa, di sana, di ujung kulon. Ya, jadi di Pulau Jawa itu adalah badak berjula satu. Kawasan Saban, ya, kawasan Saban di Nusa Tenggara sangat potensial untuk kegiatan apa? Anda harus tahu nih. Peternakan kuda. Ya. Jadi kawasan Saban itu peternakan. Biasanya susu kuda liar ya, itu dari Nusa Tenggara. Saya kira nggak benar itu ya. Kenapa liar itu kan artinya tidak bisa ditangkap. Ya. Bagaimana ceritanya kita bisa meres susu kuda yang nggak bisa ditangkap? Berarti kalau sudah ditangkap bukan liar lagi. Ya, mestinya susu kuda. Atau kudanya susah dijinakan, ya, itu bukan susu kuda jinak, susu kuda bina. Nah kemudian kenapa? Kenapa? Nggak sama. Ya emang nggak sama. Ujian juga nggak sama antara satu yang lainnya. Faktor-faktor yang memenuhi dinamika penduduk. Jadi nanti ujian nasional itu depan, belakang, kiri, kanan itu lain. Nanti saya akan bagikan. Makanya Anda harus sebanyak-banyaknya mengeksplor soal. Ya. Jadi dalam satu kelas ada 40 orang, berarti ada 40 jenis soal. Oke. Faktor-faktor yang memenuhi dinamika penduduk adalah faktor apa? Dinamika itu pergerakan penduduk atau perpindahan penduduk. Apa yang membuat orang itu?
Yang terbenar adalah D, kelahiran. Ya, kelahiran itu membuat orang ada di satu tempat A, B, C, gitu. Kemudian kematian bisa jadi dia orang berbeda. Kemudian kira-kira apa? Migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk. Kalau I migrasi yang masuk, kalau E migrasi yang keluar. Berarti itu. Jadi kelahiran, kematian, dan migrasi. 14. Merebaknya beberapa sektor informal dan munculnya slum area di daerah perkotaan merupakan salah satu dampak negatif dari apa kira-kira? Nomor 14 itu dari konsep ini bukan emigrasi tetapi migrasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, dari konsep migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk. Bukan imigrasi apa? Ya. Slum area itu adalah kawasan miskin atau kawasan kumuh. Itu disebut dengan slum area. Ini konsep migrasi, perpindahan penduduk. Kemudian nomor 15. Usaha untuk mengurangi erosi di lahan pertanian yang miring antara lain dapat dilakukan dengan cara erosi. Erosi itu ya longsor. Ya. Di sini ada beberapa cara. Yang benar adalah menggunakan sistem terasering, bukan terasing. Itu ya menggunakan sistem terasering. Nah, terasering ini adalah sistem di mana kalau misalkan Anda melihat sistem teras, jadi dibentuk kayak teras, ya kayak tangga gitu. Nah, jadi gitu. Kemudian 16, salah satu faktor yang mendorong bangsa Barat menjelajah samudra pada abad ke-16 adanya semangat glory. Ya, apa itu semangat glory? Glory itu semangat memperoleh kejayaan. Jadi mereka memiliki tidak semangat, yaitu gold untuk mencari emas, ya mencari kekayaan. Yang kedua gospel untuk menyebarkan agama. Makanya Belanda datang ke Indonesia itu ada 3 tujuan: gold cari kekayaan, gospel menyebarkan agama Kristen. Ya, dan yang ketiga glory, kejayaan. Ya, kejayaan. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kalau glory untuk memperoleh kejayaan dan wilayah jajahan, itu glory. Kemudian penerapan politik pintu terbuka membuat rakyat Indonesia bertambah sengsara. Kenapa bertambah sengsara? Karena apa kira-kira? Karena kolonialisme Belanda itu membuka sistem yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi siapa saja boleh menanamkan modalnya. Pada masa tersebut, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan. Dengan demikian, pihak swasta dapat memperlakukan rakyat dengan seenaknya. Nah, jadi kolonialisme Belanda itu memanfaatkan sistem terbuka itu. Jawabannya adalah D. Dampaknya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta lebih keras daripada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itu dampaknya. Kemudian nomor 18. Nomor 18. Faktor ekstern yang mendorong lahirnya pergerakan nasional. Ada yang namanya pergerakan nasional. Indonesia adalah apa yang menyebabkan terjadinya pergerakan nasional? Faktor ekstern. Ajaran Gandhisme dari India. Itu salah satunya. Makanya di Indonesia waktu itu ada sekelompok orang yang terpelajar untuk ingin membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda. Itu Gandhisme. Tokoh pemimpin Indonesia Party yang dikenal sebagai 3 serangkai. Siapa saja? Suwardi Suryadiningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Dois Dekker C.